Pakai baju Tina. Pagi Pak. Pagi. Izin Pak, kami boleh gabung Pak? Oh, boleh silakan. Terima kasih Pak. Administrasinya lengkap nggak? Pak, boleh bertanya Pak? Oh boleh? Ini lagi diskusi apa sih Pak? Oh, kita sekarang lagi bahas mengenai restoratif justice. Pak, apa sih itu restoratif justice Pak? Nah, pertanyaan yang menarik ini. Jadi konsep restoratif justice ini adalah konsep bagaimana dalam hal pelaku melakukan suatu tindak pidana tetapi ditekankan untuk mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, dengan adanya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, kita memiliki persyaratan terhadap mekanisme restoratif justice ini. Yang pertama, harus ada perdamaian. Yang kedua, pelaku ini baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Yang ketiga, ada batasan kerugian yang digariskan. Dan yang paling utama, ancaman pidananya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Dan yang lebih diutamakan yaitu masyarakat merespon positif terhadap tindakan restoratif justice ini. Nah, kita di Kejaksaan Tinggi Riau ini mempunyai inovasi. Inovasinya adalah restoratif multiguna. Izin Pak, inovasinya apa tuh ya Pak? Setelah tersangka dihentikan penuntutan perkaranya berdasarkan keadilan restoratif justice, khususnya tersangka yang tidak mempunyai pekerjaan kemudian diarahkan untuk mengikuti pelatihan di BLK sehingga tersangka tersebut mempunyai keterampilan. Oh, maksudnya gimana ya Pak? Berarti orang yang udah dapat RJ itu mendapat pelatihannya bisa di mana ya Pak? Bahwa restoratif justice multiguna ini merupakan suatu inovasi yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Riau, di mana Kejaksaan Tinggi Riau menggandeng Balai Latihan Kerja yang ada di Kabupaten Kota dan Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Riau yang merupakan kewenangan dari kementerian. Nah, beserta dengan Basnas. Mekanismenya yaitu ketika suatu perkara yang penuntutannya dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, kemudian tersangkanya ini ditawarkan apakah mau untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja. Nah, menariknya bahwa ini tidak hanya kepada si tersangka atau si pelaku, tetapi juga bisa kita tawarkan kepada korban. Yang mana apabila korban mau untuk juga mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja, itu bisa untuk mengikuti program ini. Nah, kemudian setelah mereka mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja, kemudian Basnas itu akan melakukan kajian berdasarkan informasi dari masyarakat apakah yang bersangkutan ini masuk kriteria sebagai orang yang layak untuk menerima zakat. Nah, apabila dia masuk sebagai kategori orang yang menerima zakat, kemudian diberikan fasilitas dalam bentuk permodalan kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian dari permodalan ini yang bersangkutan dapat melakukan usaha sesuai dengan keterampilan yang sudah dia dapatkan di pelatihan keterampilan Balai Latihan Kerja. Nah, konsep besar yang ingin dibawa oleh Kejaksaan Tinggi Riau ini bahwa penegakan hukum itu tidak hanya berfokus kepada pemidanaan, tetapi mengutamakan penyelesaian konflik dengan cara yang lebih humanis dan rehabilitatif melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Wah, kira-kira ada contohnya nggak tuh Pak? Oh pasti, ini salah satu contohnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmi
Sekretaris Umum LAM Kabupaten Rokan Hulu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pasir Pengerayan akan kegiatan restorasi Jasid perdamaian pada hari ini antara Pak Suroto dan Muhammad Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi dan Basnas yang telah mengasih modal untuk modal usaha kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami pengurus Masjid Roksana dan saya menyaksikan bahwa sejak dibantu oleh RG ya, Mas 100 keluarga usahanya semakin maju, semakin berkembang. Mudah-mudahan kedepannya semakin prospektif lah ya untuk berkembang lebih jauh.